Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farda dari jurusan Manajemen Pendidikan ISKA. Saya di sini memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan definisi sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran terdiri dari atas orang, peralatan, dan prosedur yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan membagikan apa saja yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen pemasaran. Dari definisi tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa informasi yang tepat dan akurat merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi manajemen perusahaan, khususnya manajemen pemasaran dalam meraih peluang-peluang market. Manajemen pemasaran akan sulit meraih peluang pasar apabila 1. Informasi pemasaran yang benar tidak cukup. 2. Informasi pemasaran yang salah terlalu banyak. 3. Informasi yang diminta atas yang diperlukan sering terlambat. 4. Informasi terhenti di tengah jalan atau tidak sampai ke bawah atau sebaliknya. 5. Informasi yang dibutuhkan terlalu menyebar. Informasi itu penting karena 1. Adanya perkembangan atau pergeseran dari pemasaran lokal ke pemasaran nasional, dari sektorius ke pemasaran internasional atau global. 2. Adanya perkembangan atau pergeseran dari kebutuhan pembeli keinginan pembeli. 3. Adanya perkembangan atau pergeseran dari persaingan harga ke persaingan bukan harga. Komponen sistem informasi pemasaran yang terdiri dari atas. Yang pertama, komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem manajemen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. 2. Komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan, keperluan anggaran, operasi strategi, penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, menentukan rute pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan untuk persetujuan kredit. Komponen output pemasaran. Subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. 4. Komponen basic data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah untuk bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan cara fungsional lain. Sistem laporan internal. Data sistem informasi yang digunakan oleh manajer pemasaran adalah sistem laporan internal. Sistem ini melaporkan pesanan, penjualan, tingkat persediaan, utang piutang, dan lain-lain. Dengan menganalisis informasi ini, manajer dapat melihat ada atau tidaknya peluang atau masalah penting. Sistem ini terdiri dari 1. Sistem pesan kirim tagih. Inti dari sistem laporan internal adalah siklus pesan kirim tagih. Petugas penjualan yang representatif, penyalur, dan pelanggan mengirim pesanan ke perusahaan. Departemen pesanan menyiapkan beberapa nota dan mengirimkan salinannya ke berbagai departemen yang terkait. Nota pengiriman dan tagihan dikirimkan kepada pembeli dari dua salinannya. Dikirimkan kepada departemen yang terkait. 2. Sistem laporan penjualan. Manajemen pemasaran menerima laporan penjualan beberapa waktu setelah transaksi terjadi. Dalam hal ini, manajer pemasaran sering menerima laporan penjualan terlambat. Untuk meningkatkan ketetapan waktu laporan penjualan, maka perlu dijadwalkan secara teratur. 3. Mengembangkan sistem laporan yang berorientasi pada pemakai. Dalam mengembangkan suatu sistem informasi penjualan yang mapan, perusahaan harus menghindari lubang-lubang perangkap. Pertama, informasi yang diterima manajer terlalu banyak, sehingga membingungkan, bahkan memusingkan manajer untuk menelaahnya. Kedua, informasi yang diterima terlalu baru, sehingga belum mungkin dapat dianggapi dan ditelaah oleh manajer. Oleh karena itu, sistem informasi pemasaran yang baik hendaklah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan manajer tersebut. Hambatan penggunaan riset. Beberapa faktor yang menghalangi penggunaan riset pemasaran yaitu 1.
konsepsi riset pemasaran yang sempit. Para manajer memandang riset pemasaran sebagai operasi pencarian fakta. Peneliti pemasaran memilih sampel, melakukan wawancara, dan melaporkan hasilnya. Akan tetapi, tidak dijelaskan masalahnya dengan cermat atau alternatif keputusan yang dihadapi manajemen. 2. Kemampuan peneliti pemasaran yang tidak merata. Adanya peneliti pemasaran yang lunak, kurang kreatif menyebabkan hasil riset kurang mengesankan. 3. Hasil temuan riset yang terlambat dan kadang-kadang salah. Terlambat yang menyajikan atau menyampaikan riset membuat manajer kecewa dan mulai salah. Hal ini mungkin disebabkan karena faktor penyajian. 4. Perbedaan kepribadian dan penyajian. Gaya manajer lain dan penelitian pemasaran sering menyebabkan riset tidak produktif.